Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aditya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari sistem penunjang keputusan. Langsung saja kita ke materinya. Sistem penunjang keputusan. Di sini pengertian dari sistem penunjang keputusan atau Decision Support System secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem berbasis teknologi yang mampu memberikan dan mendukung kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian. Kemudian jenis-jenis keputusan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu keputusan terprogram, yaitu keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan bersifat berulang, sehingga dapat dirumuskan terkait aturan keputusan atau algoritma keputusannya. Keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat tidak sering diulang, atau dapat dikatakan keputusan ini sangat berbeda di setiap pengulangannya, sehingga tidak dapat dibuat satu model umum sebagai suatu dasar untuk memprogramnya, karena membutuhkan analisa baru untuk setiap kejadiannya. Lanjut, tujuan dari sistem penunjang keputusan. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi sistem penunjang keputusan atau SPK ini untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. Tujuan detailnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu manajer perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Kemudian yang kedua, yaitu mendukung pertimbangan manajer dan bukan yang dimaksud untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer daripada perbaikan efisiennya. Kemudian yang keempat, memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dengan biaya yang rendah. Kemudian meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan masih banyak lagi tujuan-tujuannya secara detail. Karakteristik. Berikut adalah sejumlah karakteristik dan kemampuan SPK, yaitu yang pertama merupakan sistem berbasis komputer dengan antarmuka, antara mesin, atau komputer dengan pembuat keputusan. Yang kedua, SPK bersifat adaptif dan interaktif, serta antarmuka yang mudah digunakan. Kemudian yang ketiga, pembuat keputusan memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol tahap dalam sistem penunjang keputusan. Kemudian SPK mampu memberikan solusi atas masalah yang tidak terstruktur, baik bagi perorangan atau kelompok. Dalam penggunaannya, SPK membutuhkan komponen seperti data, basis data atau database, dan metode analisis keputusan. Kemudian di sini kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. SPK menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian SPK mampu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dengan hasil yang dapat dipercaya. SPK mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. Kemudian yang terakhir, SPK mampu menyajikan bukti atau data tambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambil keputusan. Kemudian di sini kekurangannya yaitu yang pertama, hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Kemudian kemampuan SPK terbatas hanya pada pembendaharaan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Kemudian kecepatan proses atau performance tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir, seperti itu pada manusia. Sekian pembahasan sistem penunjang keputusan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.